selamat datang di channel aku, Damis Oracle Channel, dan ini adalah morning talk. Dan maaf kalau kemarin-kemarin absennya lumayan lama ya, nggak bikin pesan semesta juga, nggak bikin ya weekly itu ya, nggak bikin weekly, nggak bikin morning talk. Oke, hari ini aku mau pakai dua deck. Masing-masing aku ambil satu, aku pakai Diana Cooper, masih temanya dengan Atlantis, karena ini adalah New Normal, dan satu lagi adalah Divine Guidance, karena tentunya kita selalu butuh bimbingan yang maha kuasa. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau di kalau ikut workshop Oracle, cara baca Oracle aku, di situ aku terangin bahwa sejarahnya itu ya, si kartu Oracle ini sesungguhnya pada zaman dahulu kala itu, tahun berapa aku lupa, kayak tahun 1800-an apa ya, lupa deh pokoknya. Dia itu dipakai sebenarnya bukan untuk ngeramal ya, jadi kartu Oracle ini tidak, di awal dia diciptakan ini adalah sebagai media berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ya minta petunjuknya lewat Tuhan. Dan dulu kalau di zaman-zaman yang masih kuno banget dulu itu ya, orang-orang Yunani pun juga menamai tempat-tempat ibadah mereka sebagai oracle, dan kemudian di situ dijadikan sebagai tempat mereka berkonsultasi dengan divine, dengan sang ilahi. Jadi memang tidak ada cara berdoa tertentu. Kemudian bertransformasi menjadi oracle, itu bertransformasi menjadi seseorang di mana mereka bisa datengin, mereka curhat, mereka konsultasi. Itu kalau di Yunani ya. Jadi makanya kenapa aku sangat suka dibandingkan dengan media yang lain, karena di sini benar-benar basicnya itu benar-benar ngegali ke dalam diri sih. Jadi kita tidak diajak fokus keluar, nggak diajak mengkepoi sesuatu yang bukan urusan kita gitu ya. Tapi balik lagi ke manusianya, semua bisa dipakai untuk macam-macam. Jadi bahkan kalau emang ya, kalau readernya mau ya, ini pun juga bisa untuk mengkepoin orang gitu. Karena pada dasarnya semua media itu kan netral ya, bahkan ayat-ayat di Al-Quran pun bisa disalahgunakan menjadi buat pesugihan lah, buat apalah gitu. Jadi benar-benar semua balik lagi ke orang-orang yang memakainya tersebut gitu. Oke, di depan sudah ada dua. Nourishment. Ini kayaknya buat aku deh nih. Ya, nourishment ini seperti yang teman-teman lihat, gambarnya buah-buahan. Dan selain ada buah-buahan, ada orang juga bercocok tanam tuh, di belakangnya ada kayak labu ya. Jadi sebenarnya ini tentang, kalau dilihat dari artinya sendiri, nourishment itu memelihara ya. Jadi kayak asupan lah, asupan gizi. Tapi kalau kita lihat gambar secara keseluruhan, ini kan kayak abundance banget, berkelimpahan. Pemandangan bagus, alamnya mendukung gitu, dan si orang ini pun dia sedang kayak panen gitu, banyak banget labu segede-gede gaban di belakangnya. Kita lihat di sini ada blossoming ya. Blossoming sendiri dalam bahasa Inggris artinya mekar, dan gambarnya kayak bunga. Jadi di sini kalau aku mau bisa kasih kesimpulan, jadi seiring kamu mekar gitu ya, bukan badannya ya. Seiring kamu hidupnya merasa sukses gitu ya. Kalau mekar itu kan kayaknya ekspansi ya, ada perkembangan, ada kebahagiaan, ada keberlimpahan. Jadi kamu sendiri yang bisa mengartikan blossom ini mau di bidang apa. Apakah kamu merasa kamu sedang blossoming nih, sedang
sedang bagus banget di bidang percintaan, atau blossoming dalam hal rezeki, atau blossoming dari segi kehidupan secara menyeluruh pun bisa gitu ya. Jadi intinya ada keberlimpahan lah di dalam hidup kamu. Nah, lalu kalau sudah berlimpah, kemudian apa? Kalau sudah berlimpah, disarankan kamu juga jangan pelit-pelit sama diri kamu. Jadi misalnya nih, kamu udah menghasilkan banyak uang, misalnya dapat rezeki atau hasil kerja keras kamu sekarang udah cukup gitu ya, maksudnya udah cukup banyak tabungannya, atau kamu mungkin baru dapat project atau kerjaan yang bikin penghasilan kamu jadi nambah nih, gajinya naik nih. Itu artinya kamu blossom, kamu sedang mekar, kamu sedang berjaya lah gitu ya. Nah, disarankan kalau udah kayak gitu, jangan lupa memelihara diri. Nourishment ini juga masuknya ke sana, ke pemeliharaan diri. Jangan pelit-pelit untuk membeli misalnya makanan-makanan yang memang eh, secara takaran gizi tuh memang baik gitu. Jadi misalnya kalau selama ini kamu biasanya minimalis nih ya, belanjanya ke tukang sayur dan belinya juga sangat minimalis gitu kan karena menyesuaikan kantong. Sekarang kamu udah boleh untuk coba misalnya mungkin mencoba makanan organik, sayur-sayuran yang bagus kualitasnya, yang segar gitu kan, dan mulai coba mungkin eh, ikut kelas gym gitu. Jadi disarankan ketika kamu punya resource-nya, punya uang, punya waktu, dan punya energi, jangan lupakan diri kamu. Jadi kamu jangan meningkatkan pengeluaran malah dari segi kayak shopping, belanja baju, atau belanja hal-hal yang manfaatnya nggak jangka panjang gitu. Ya, jadi investasi pertama yang mesti dilakukan adalah terhadap tubuh sendiri, karena kalau tubuh ambruk juga kamu nggak akan bisa cari uang, atau kalau tubuh ambruk kamu nggak akan bisa melakukan hal-hal yang menjadi misi hidup ya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada rezeki, sudah ada kapasitas untuk membesarkan atau lebih mapan lagi, kesini dulu. Jangan ditunda deh, karena aku bisa lihat apalagi kayak orang Indonesia ya kan konsumtif banget ya. Orang Indonesia tuh konsumtif banget. Jadi ketika mereka punya budget yang berlebih, bukannya untuk hal-hal yang memang berhubungan sama kesehatan, tapi malah kayak yang paling pertama misalnya mau dibeli mungkin mobil atau mungkin mau beli barang-barang gitu ya, isi perabotan apa-apa gitu. Mereka melupakan bahwa mungkin udah berapa tahun gak pernah check up gitu, karena check up itu biayanya memang mahal, apalagi kalau check up yang lengkap gitu kan. Nah, check up lah gitu, dan kalau ada anak juga, anak di check upin, kemudian periksakan gigi gitu ya, itu udah paling sebenarnya dua hal yang paling basic yang sebenarnya nggak boleh kamu skip. Mau segimanapun juga kalau ada uang, itu aja dulu dua hal itu, periksain kesehatan rutin dan gigi, karena dua ini investasinya mahal banget. Kalau gigi udah bermasalah, itu bisa ngabisin gigi kanan kirinya gitu. Pokoknya kesehatan itu nggak bisa ditawar lah gitu ya. Kadang ada yang bilang, tapi kan takut kak gitu kan, takut menghadapi kenyataan sih. Kalau aku sih, aku juga takut, aku juga orangnya penakut, tapi aku lebih takut kalau misalnya tahu-tahu ada sesuatu yang aku nggak tahu gitu ya. Jadi karena nggak pernah periksa, tahu-tahu gue punya ini, punya itu gitu. Nah itu jangan ya. Jadi itu tadi, makanan diperbaiki, jangan pelit. Mulailah misalnya nih kamu suka minum kopi. Kamu tahu kopi instan itu nggak bagus untuk kesehatan karena gulanya tinggi dan pengawetnya tinggi sekali. Jadi kalau diminum jangka panjang, kopi instan itu udah bisa bikin diabetes plus uh, bisa naikin tekanan darah. Mulai coba ganti pakai kopi yang digiling gitu ya. Gitu. Kalau itu banyak kok di supermarket juga ada, Tokopedia juga ada. Jadi benar-benar ganti gaya hidup ke yang lebih sehat, meskipun itu jadi lebih mahal, tapi setidaknya ubah mindset bahwa biarin aja mahal daripada gue sakit. Kalau sakit itu bisa lebih mahal lagi daripada beli makanan yang mahal gitu ya. Jadi gantilah
ganti semuanya, pelan-pelan diganti. Gulanya juga pelan-pelan diganti. Kalau memang selama ini pakai gula putih, coba mulai pakai ke gula aren, ke gula brown sugar gitu kan, atau mulai nggak pakai gula gitu, pakainya madu. Apapun itu, baca-baca aja artikel banyak mengenai bagaimana pelan-pelan merombak gaya hidup menjadi lebih sehat. Nah, karena kamu udah bisa, nih ya, ini kartu ini menandakan sebenarnya kamu bisa kok mengganti satu hal dalam hidup kamu, di upgrade gitu, dinaikin standarnya sehingga nourishment ini terjadi. Ya, jadi di sini juga terutama dibilang awasi apa yang kamu makan dan minum, karena badan itu, apalagi nih kalau kita bilang ya buminya baru ya, vibrasi naik, pasti kamu bisa ngerasain badan itu udah nggak bisa lagi makan makanan yang dulu kamu suka gitu. Karena kalau getarannya naik, atom dan partikelnya juga bergetarnya lebih kencang. Jadinya dia tidak bisa menerima asupan yang berat kayak daging, santan itu berat sekali. Mie instan gitu ya, atau yang padat gula, kue-kuean yang banyak telur dan susu, itu bisa kamu rasain kalau kamu banyak makan begituan, perut kamu bukan cuma begah, tapi um, bisa kembung nggak habis-habis ya. Jadi itu tadi, kadang orang bilang new normal atau vibrasi bumi naik, ini adalah perubahan ke dimensi lain. Kita harus apa? Kadang orang-orang mikirnya yang jauh-jauh gitu ya, kita harus meditasi, kita harus um, mulai apa namanya, cari soul family kita harus menghimpun apalah, kagak. Salah satu yang bisa kamu lakukan untuk membantu transisi diri kamu lebih smooth, lebih lancar, ganti makanan. Itu udah paling simple. Ganti makanan. Mau coba jadi vegetarian boleh, pelan-pelan ganti. Nggak usah langsung ekstrim karena kamu nggak akan kuat juga, dan biasanya kalau sesuatu itu terlalu cepat diubah nanti akan bounce back, balik lagi ke seperti semula, marah makin parah. Coba misalnya kayak temen aku ada, dia setiap hari Senin dia pantang makan daging, cuman satu hari satu minggu, bikin satu hari itu menjadi hari spesial di mana kamu tidak makan daging. Nanti kalau udah biasa, tambah lagi 2 hari tidak makan daging gitu. Nanti tambah lagi 3 hari, ternyata enak ya nggak makan daging, ternyata gue nggak teler gitu, nggak lemas. Nah itu gula juga gitu. Biasanya misalnya satu hari bisa minum teh manis 3 kali, bikin cuman 1 kali aja satu hari. Jadi cara menguranginya itu jangan sadis, pelan-pelan sampai badannya terbiasa. Lama-lama kamu merasa nyaman dengan asupan gula yang sedikit, asupan daging yang sedikit gitu ya. Jadi jangan salah, tubuh itu adalah your temple. Beneran, itu bukan klise ya. Your body is your temple. Kalau tubuh tidak dirawat, mau kamu berdoa sampai kayak apaan tahu, mau kamu sholat, mau kamu mengklaim diri kamu takwa, tapi kalau tubuh nggak dirawat, itu udah dosa nomor satu sebenarnya. Karena bagaimana amanah yang berupa tubuh aja nggak dijaga, terus kamu minta hal yang lain gitu. Jadi jangan kebalik. Caranya kita memperlihatkan bahwa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan udah paling deket adalah menjaga badan. Tuh ya, dan jangan lupa setiap kali makan, bless your food, baca doa, say thank you. Doanya nggak usah panjang-panjang, nggak usah heboh-heboh, cukup ucapkan terima kasih yang tulus karena bisa makan hari ini. Kalau mau ekstra ya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah menyiapkan makanannya bisa sampai di meja makan. Itu saja, doa yang tulus, mengucapkan mau bismillah aja juga nggak apa-apa, itu saja sudah bisa membuat makanan tersebut menjadi sehat untuk kita, menjadi baik, dan hal-hal yang energi negatif yang ikut di dalam makanan tidak akan datang atau tidak akan nempel. Jadi misalnya kalau kamu beli sesuatu di tempat yang pakai pesugihan atau pakai penglaris, kamu baca doa aja sebelum makan, itu pun itu ilmu yang itu yang nempel di makanan tersebut juga udah nggak akan bisa mempengaruhi kita ya. Jadi jangan meremehkan hal yang kecil-kecil seperti asupan makanan, doa sebelum makan,
perbanyak air putih. Itu kecil tapi itu sangat berguna untuk kelangsungan hidup dan perjalanan spiritual. Jadi spiritual itu mind, body, and soul. Nggak bisa cuman soul aja. 3 itu, trinitas. Mind, body, and soul ini nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau salah satunya mislek, salah satunya rusak, yang 2 juga nggak akan bisa jalan. Otaknya rusak, badan dan jiwa juga nggak bisa berfungsi dengan baik. Badannya rusak, jiwa dan pikiran juga nggak akan berfungsi maksimal. Ya, jadi ya, jalaninnya secara holistik. Holistik artinya keseluruhan, nggak boleh dipisah-pisah. Oke, gitu aja. Congratulations, selamat untuk yang sudah sampai ke tahap ini. Balik lagi, jangan pelit-pelit, nikmatin hidup sehat. Pilih makanan yang meskipun mahal tapi nikmat dan membawa vibrasi kamu lebih tinggi lagi. Sampai ketemu lagi. Bye.